Shalom, selamat pagi semuanya dan Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan di dalam berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru yang menyampaikan firman Tuhan dan berkati kami agar bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Silakan duduk. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Berikutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Bu Novi. Terima kasih untuk Graciela, Vincenzo, Felicia dan Matthew yang sudah menolong Bu Novi. Mari kita siapkan hati kita dulu sebelum kita mendengarkan
firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan beri kesempatan kepada setiap kami untuk menikmati sinar matahari dan udara segar yang masih boleh kami rasakan. Kami yakin dan percaya semuanya itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan menolong kami untuk menyiapkan hati kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan dan keyakinan kami untuk terus bersandar penuh kepada Tuhan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan berasal dari Tuhan saja. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Keluaran 33, kita akan baca ayat 7 sampai dengan 14. Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 14. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Tema renungan pagi ini, kasih karunia Tuhan atas Musa. Anak-anak, setiap kita pasti butuh orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Tetapi tidak hanya butuh orang saja, sebagai umat yang beragama kita juga butuh Tuhan, ya. Apalagi kita orang-orang yang percaya pada Kristus, kita butuh Tuhan. Demikian juga yang dialami Musa. Musa menyadari bahwa selama ini dia bisa memimpin bangsa Israel, yang seperti kemarin yang disampaikan Bu Ririn, bahwa bangsa ini tegar tengkuk dan telah gagal. Bangsa Israel telah melakukan kesalahan yang besar dengan membuat patung lembu emas yang sudah diceritakan pada Bapak Ibu guru sebelumnya. Maka Musa sadar bahwa
dia harus bertelut menghadap Tuhan. Caranya bagaimana? Buatlah dia kemah yang dinamakan kemah pertemuan. Dari yang dilakukan Musa, anak-anak, kita bisa belajar. Musa seorang pemimpin. Ketika pemimpin bangsa Israel, seorang Musa ini berjalan ke arah kemah itu, kita tadi sudah baca, semua bangsa atau setiap orang dari bangsa Israel yang mencari Tuhan mengikuti Musa, mengikuti dengan matanya. Jadi nggak ikut berjalan tapi mengikuti dari jauh, tapi dia melihat. Apabila Musa keluar di ayat 8 ya, pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing ke pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk ke dalam kemah. Dan apabila Musa sudah masuk ke dalam kemah, ada tanda, ada tiang awan yang berhenti di depan pintu kemah itu. Setelah itu bangsa Israel yang melihat itu semua akan bangun dan sujud menyembah kepadanya. Kasih karunia yang diterima Musa bisa kita baca di ayat 11 ya anak-anak. Kita bisa mencermati kembali. Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan teman. Dari sini kita tahu atau kita bisa belajar sikap Musa, bagaimana kedekatan Musa dengan Tuhan. Dia bisa seperti temannya, biasa ngomong jujur apa yang dirasakan. Pada cerita sebelumnya, Tuhan menyuruh bangsa Israel berangkat. Tapi Musa ini sadar diri bahwa dia tidak bisa berangkat sendirian. Makanya Musa ini curhat kepada Tuhan. Memang engkau berfirman Tuhan, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Tuhan tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Musa butuh teman. Dan Musa juga ngomong, mengingatkan kembali, memang bangsa ini telah berdosa ya Tuhan, tapi ini umat-Mu. Kemudian Tuhan jujur dan kembali menyatakan janjinya di ayat 14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi engkau ketentraman kepadamu. Ada dua hal yang kita pelajari anak-anak pagi ini dari sikap Musa. Yang pertama, bagaimana Musa yang mendapat kasih karunia dari Tuhan tidak menjadikan dia sombong ataupun merasa bahwa ini loh aku anak Tuhan yang diberkati, tapi dia justru merendahkan diri, merasa bahwa sadar selama ini siapa aku kalau tanpa Tuhan yang menolong, ya enggak? Itu bisa jadi pegangan kita. Sebagai seorang pemimpin tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia bersandar penuh kepada Tuhan dengan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus yakin seperti yang Tuhan katakan, Tuhan tidak mengirim orang lain, tapi Tuhan sendiri yang akan membimbing Musa dan memberi ketentraman. Itu juga berlaku buat kita sampai saat ini. Apalagi setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, kita nggak butuh orang-orang seperti Musa. Tolong Pak, Bu, atau Kak, atau Dek, bilang Tuhan ya, aku sedang ada masalah. Tapi kita bisa langsung bertemu atau menghadap sendiri pada Tuhan.
Mari mulai hari ini kita bersikap sebagai seorang pemimpin supaya kita tetap menjadi pemimpin yang berbaik. Harus ada kedekatan dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa kita tidak sendiri karena ada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kembali Tuhan mengingatkan kami. Siapalah kami Tuhan tanpa Engkau yang selalu hadir, menolong dan membimbing kami. Persoalan, tantangan, dan masalah memang seringkali menghampiri hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menuntun kami, menopang hidup kami, sehingga kami akan bisa melalui setiap persoalan itu. Biarlah Tuhan menolong kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami terus dan harus dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ya Tuhan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati proses belajar mengajar. Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu guru yang menolong kami belajar, sehingga materi hari ini boleh kami nikmati, boleh kami yakinkan bahwa itu adalah penting bagi kami. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru kami supaya Tuhan berikan kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.